Kita perkenalan singkat dulu ya kepada Pak William. Perkenalan dulu supaya kita sama-sama saling kenal sama Pak Kades dari Kinipan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Selamat malam kepada kita semua. Saya mengucapkan salam Dayak ya, kebetulan saya masyarakat Dayak. Tabe selamat Hindu Nalatai, salam sehujud karende melempang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jebata. Terima kasih. Ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Perkenalkan, nama saya William Hengki. Saya asli warga Kinipan dan kebetulan saya menjabat sebagai Kepala Desa Kinipan terpilih tahun 2019. Status saya sekarang sudah mempunyai istri dan sudah mempunyai 3 orang anak. Saya menyampaikan kesan saya terhadap acara pada malam hari ini. Saya sangat terkesan atas kehadiran kita semua dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Aman. Aman ini bagian dari kami dan kami bagian dari Aman. Jadi kami bagian dari komunitas yang Aman miliki hari ini. Kami dari komunitas masyarakat adat Aman Kinipan. Mungkin itu dulu perkenalan singkat dari saya. Mungkin selanjutnya perkenalan lebih ke Bang Ferdi dan selaku dari Aman Bang. Tadi kan Pak Kades. Ura. Malam kawan-kawan semua. Perkenalkan saya Ferdi Kurnianto. Kebetulan juga dimandatkan dan dipercaya oleh kawan-kawan untuk memimpin pengurus wilayah Aman Kalimantan Tengah sampai dengan Agustus 2022 ini. Malam ini memang momentumnya sebenarnya dibarengi juga seperti yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan, itu memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat, dan yang kedua adalah sekaligus dengan hari terbentuknya Aman yang ke-23 tahun, seperti itu. Itu dulu kawan-kawan pembukanya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita panggilkan narasumber kita yang ketiga yaitu Bang Herman dari Senduriang Palangkaraya. Untuk Bang Herman bisa maju Pak, bersama. Nah, untuk Bang Herman bisa memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan Senduriang itu apa sih gitu. Halo, selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan saya Herman. Saya di sini sih profesinya ya. Saya sebagai musisi ya, dari band Senduriang. Senduriang itu sendiri band saya, band folk ya, yang saya inisiasi sendiri bersama teman saya Yoga. Ya, jadi saya sini mewakili Senduriang lah. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih kepada Bang Herman. Selanjutnya kita panggil narasumber yang terakhir nih, Bang Anggi dari komunitas Reggae Palangkaraya. Untuk Bang Anggi dipersilakan maju Bang. Sama ya Bang, seperti narasumber yang lainnya, perkenalan dulu Bang. Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi. Saya dari penggerak komunitas di Palangkaraya. Kenapa saya jadi sangat tertarik dengan Kinipan? Awalnya saya cuma ikut-ikut aja. Tapi semakin kesininya apa yang terjadi dengan Kinipan ini banyak terjadi di daerah lain kayak gitu. Bahkan di daerah saya juga, saya asal dari Jember
ini juga terjadi di daerah saya, makanya saya tidak bisa berjuang di sana, paling nggak saya berjuang di sini bersama teman-teman semuanya. Nah, baik, tadi kan kita sudah sama-sama saling kenal nih dari narasumber kita berempat-empat. Ada Bang Ferdi, Pak William Mengki, Bang Herman, dan Bang Anggi. Nah, di sini kan ini selaku ulang tahunnya, hari lahirnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang ke-23 tahun. Alangkah baiknya itu yang pertama itu saya mau bertanya dulu deh untuk Bang Ferdi. Narasi Hari Kebangkitan kan setiap tanggal 17 Maret diperingati sebagai hari lahirnya AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat di Nusantara. Dan tahun ini AMAN itu memasuki usia yang ke-23 tahun. Nah, untuk Bang Ferdi selaku Ketua AMAN di Kalteng tersendiri, apa sih yang ingin disampaikan untuk AMAN yang ada di Kalteng ini, Bang? Ya, terima kasih, Mbak. Iya, ketika melihat kembali ke belakang secara histori sejarah, memang AMAN itu dibentuknya memang pada tahun 1999, tepatnya 17 Maret. Nah, itu pada saat itu memang ada konsolidasi nasional seperti itu yang mengajak semua tokoh-tokoh masyarakat adat, pimpinan-pimpinan suku dan semuanya itu untuk bertemu di Jakarta pada tahun 99 itu untuk mendiskusikan bagaimana kondisi di daerah masing-masing. Ternyata pada saat ketemu, ngobrol, diskusi, ditemukan kesamaan, Mbak. Kondisi masyarakat adat itu dikriminalisasi banyak, ada dikriminalisasi, diskriminasi, dan hak-hak masyarakat adat itu juga banyak yang dicaplok lah, diklaim oleh pemerintah atau korporasi melalui namanya pembangunan seperti itu. Sehingga dari situ muncul ide bagaimana untuk menyuarakan suara-suara dari masyarakat adat yang tersebar di pelosok Nusantara itu agar bisa didengar oleh terutama pemerintah seperti itu. Makanya dibentuklah AMAN pada saat itu, yang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, itu gabungan dari komunitas-komunitas adat yang ada di Nusantara. Jadi AMAN itu bukan kami di pengurusnya, tetapi juga komunitas-komunitas adat yang ada. Kami hanya pelaksana mandat apa yang mereka sudah tentukan seperti itu. Nah, di usia yang 23 tahun ini, kalau melihat seperti manusia itu kan sudah tidak anak kecil lagi seperti itu, udah dewasa lah, mungkin ada yang sudah bisa nikah kalau nah, harapannya memang melihat dari kondisi terutama di Kalimantan Tengah misalnya, kondisinya masih sama seperti 23 tahun yang lalu seperti itu. Hak-hak masyarakat adat itu banyak yang dirampas, banyak yang dicaplok atas nama pembangunan melalui korporasi swasta. Kemudian terkait juga pengakuan yang katanya negara itu menjamin pengakuan kepada masyarakat adat, itu juga belum terakomodir di Kalimantan Tengah. Tidak ada yang namanya peraturan daerah Kalimantan Tengah yang mengakomodir pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat. Nah, makanya penting juga ke depan, selain secara kami anggap secara de facto masyarakat adat itu ada, tapi secara de jure, secara regulasi juga itu penting untuk diakomodir. Yang nyatanya sampai dengan saat ini juga pemerintah masih tidak serius untuk melihat kondisi-kondisi seperti itu. Itu dulu, Mbak. Baik, terima kasih, Bang. Nih, mohon maaf ya sebelumnya teman-teman, saya kelupaan tadi. Untuk talkshow kita pada malam hari ini tuh tidak terpaku, mungkin selesai kita mendengar dari sumber, ada yang bertanya, tidak. Siapa yang ingin bertanya nanti, mungkin setelah mendengar dari Bang Ferdi, Pak Kades, Bang Herman, atau Bang Anggi itu, ada yang ingin bertanya, silahkan. Atau dari narasumber lain yang ingin menanggapi atau bertanya juga dipersilahkan ya, Bang. Tidak terpaku untuk diselesaikan dulu talkshow-nya baru untuk bertanya, tidak ya, Bang. Nah, untuk selanjutnya itu, ini Bang, bagaimana sih AMAN sendiri memandang kondisi masyarakat adat saat ini, terkhususnya itu di wilayah kita sendiri, Bang, di wilayah kita di Kalimantan Tengah ini, Bang. Kan kita ketahui nih, ada beberapa kasus-kasus yang mungkin sampai saat ini masih booming, masih hangat-hangatnya gitu, Bang. Kondisinya seperti tadi memang masih sama seperti tahun 1999 atau ke belakangnya lagi. Secara pengakuan formal itu masih sangat minim di Kalimantan Tengah.
Contoh saja, peraturan daerah yang mengakomodir pengakuan dan perlindungan masyarakat adat masih tidak ada. Kemudian masyarakat adat yang diakui melalui kebijakan pemerintah, misalnya SK Bupati atau apa, itu hanya beberapa. Salah satunya di Pulau Pisau itu ada komunitas adat Simpur dan Pilang. Di tempat lain belum ada. Nah, dengan seperti itu Bapak, berarti bahwa kondisi masyarakat adat itu sangat rentan. Rentan terhadap kriminalisasi seperti yang terjadi di Kinipan, rentan terhadap dirampasnya ruang-ruang hidup mereka atas nama pembangunan, itu sangat rentan. Yang kemudian juga akan semakin sulit perjuangan ketika tidak adanya pengakuan dari pemerintah itu, perjuangan itu juga akan sulit. Tapi harapan kami juga, komunitas-komunitas adat itu juga tidak berpatokan hanya kepada pengakuan formal seperti yang terjadi saat ini, tetapi juga bisa menggunakan semua infrastruktur perjuangan yang ada di kampung misalnya. Bisa contoh seperti di Kinipan. Kinipan itu kan secara geologisnya dia hanya bisa dilalui untuk masuk ke Kinipan itu menggunakan satu jalur jalan darat. Sungai ada tetapi itu sudah jarang dimanfaatkan. Contoh kasus seperti misalnya pada saat penangkapan Pak Buhing tahun 2020. Rombongan konvoi mobil polisi datang masuk ke Kinipan, menjemput Pak Buhing untuk ditangkap, kemudian balik lagi melalui jalan yang sama keluar masuknya. Seandainya ada kepikiran dari komunitas misalnya pada saat mobil itu sudah di dalam, ada yang menebang pohon kah, membuat tanah longsor kah, itu kan akan tertunda polisi untuk keluar. Dan kemungkinan ada narasi yang akan terbentuk ketika polisi belum bisa keluar. Bisa ada obrolan di dalam kampung antara polisi dengan kawan-kawan komunitas warga, sehingga mungkin ada hal yang berbeda ke belakangnya. Nah, itu yang harapan kami di Kalimantan Tengah. Kami percaya dengan yang namanya tenaga dalam kampung, Mbak. Itu tidak terbatas hanya geografi, tidak terbatas hanya dengan ajaran-ajaran pergerakan dari luar, segera paralegal atau apapun, tapi kami juga percaya dengan semua yang ada di kampung yang dimiliki, entah itu magicnya kah, entah itu spiritualnya, entah itu alamnya, itu yang harusnya diutamakan oleh kawan-kawan komunitas yang itu memang sudah ada di kampung, yang perlu untuk diberikan ruang atau panggung yang memadai dengan dibanding semua cara-cara perjuangan dari luar seperti itu. Itu harapan kami bahwa komunitas itu juga semakin kuat, mereka sadar dengan kondisinya, mereka sadar dengan semua kemampuannya, sehingga tidak lagi juga harus bergantung dari pihak luar untuk turut mendampingi mereka berjuang. Itu, Mbak. Oke, terima kasih Bang Fer. Oke, baik, terima kasih ya Bang. Mungkin dari narasumber lain ada yang mau ditanggapin? Atau dari teman-teman sekalian deh, ada yang mau nanggapin tadi Bang Ferdi mengatakan itu untuk wilayah Kalimantan Tengah tersendiri ya, tidak adanya peraturan yang mengakui adanya masyarakat adat, sehingga rentannya untuk dikriminalisasi, dan juga semakin sulit nih perjuangan kita karena tidak adanya pengakuan dari pemerintah. Bisa kita lihat kan baru-baru ini untuk Pak William Hengki juga udah berapa kali ya kita melakukan mengawal Pak Kades untuk persidangannya. Atau kita lanjut lagi nih untuk Pak William Hengki. Baik, terima kasih. Apa ya yang mau saya jelaskan pada malam hari ini? Di salah satu sisi saya selaku pemerintah juga. Di salah satu sisi saya juga masyarakat adat yang saya menjadi seorang pemerintah karena saya dipilih dan diberi mandat oleh masyarakat. Jadi terkait banyak hal yang terjadi di Kinipan, kawan-kawan, sehingganya sampailah pada saya hari ini. Maksudnya menjalani proses hukum yang mana saya merasakan keanehan-keanehan dari proses ini. Keanehan-keanehan itu terasa ketika dari penetapan sampai saya
penetapan tersangka. Saya bahkan tidak tahu apa yang menjadi kesalahan saya. Ternyata setelah tiba di Kejaksaan Negeri Nangabulik, beliau mengatakan Pak Kades sudah tahu apa yang menjadi kesalahan Pak Kades. Saya dengan tegas menjawab pada waktu itu, saya belum tahu. Tolong kasih tahu saya apa yang menjadi kesalahan saya. Sehingga disampaikan oleh kejaksaan pada waktu itu, saya disangkakan merugikan negara terkait pembayaran jalan usaha tani yang ada di Desa Kinipan. Nah, ini luar biasa kawan-kawan, kerugian negaranya menurut mereka. Dan ini kerugian negaranya ini menurut perhitungan PU, bukan BPK. Nah, ini menurut perhitungan PU itu sekitar 261 juta sekian. Saya juga kaget pada waktu itu karena saya merasa proses pembayaran jalan itu saya juga diberikan mandat oleh masyarakat Kinipan melalui Musrenbang. Itu yang pertama. Yang kedua, pembayaran itu sudah dilakukan dengan transparan mungkin. Transparan. Yang pertama di desanya sudah clear berdasarkan mandat Musrenbang yang dituangkan dalam APBD Desa Kinipan. Itu kalau melihat utangnya sekitar 400 juta kawan-kawan, utang yang itu jalan usaha tani sepanjang 1 kilo 300 meter, itu lebar 8 meter dan parit kiri kanan, membuat 3 jembatan dan itu cutting bukit dan membuka hutan. Nah, ini nilai utangnya sebesar 400 juta. Cuman dalam pelaksanaannya saya minta pekerjaan itu dikerjakan kembali oleh KIP Bukit Pendulangan. Gunanya apa? Agar bisa dihitung kembali. Karena 400 juta itu di tahun 2017 hutangnya. Nah, saya minta dihitung kembali secara real di lapangan. Nah, oleh karenanya setelah dilakukan penghitungan itu cuman 350 juta ternyata untuk 1 kilo 300 itu. Sehingganya saya membayarkan itu. Nah, itu pun tidak serta-merta saya bayarkan karena saya berkonsultasi sebelumnya dengan pihak-pihak terkait, pihak PMD, pihak inspektorat, dan bahkan saya sudah menemui Bapak Wakil Bupati Lemandau untuk pembayaran itu. Cuman entah kenapa ini menjadi permasalahan besar setelah dilakukan penghitungan oleh PUPR Kabupaten Lemandau. Jalan 1 kilo 300 itu cuman menelan biaya 46 juta rupiah, dan itu tidak masuk akal menurut saya hari ini. Dan saya tetap pada keyakinan saya bahwa hitungan yang dilakukan oleh konsultan perencana yang ditunjuk oleh desa dan sudah melakukan penghitungan itu benar menurut saya. Jadi mungkin itu gambaran terkait kasus saya pada hari ini. Saya kembalikan ke MC mungkin. Baik, terima kasih Pak. Mungkin teman-teman sebelum mungkin ada kejanggalan yang mau bertanya ke Pak Kades atau ke Bang Ferdi, baik kita ada menonton video singkat di sebelah kanan saya. Eksepsi William Hengki ditolak, kriminalisasi tak terelak. Mungkin bisa kita tonton bersama-sama ya supaya kita lebih paham lagi, kita menontonlah tentang Pak William Hengki. Bisa diputar langsung. Pasal tentang terkait tindak pidana korupsi itu ayatnya tidak dijelaskan, padahal sanksi dan konsekuensinya itu berbeda-beda. Misalnya pasal 28 itu ada beberapa ayat. Nah, di setiap ayat itu berbeda konsekuensi dan untuk sanksinya juga. Sama seperti kata Bang Ferdi tadi itu, ini ibaratkan hukum suka-suka yang terjadi di wilayah kita sendiri ya. Ada tanggapan mungkin dari teman-teman sekalian atau yang ingin bertanya? Atau dari narasumber lain ya, mungkin ada pertanyaan, Bang?
dari teman-teman dari komunitas-komunitas yang hadir di sini, dari Bang Anggi ya. Biar kelihatan berguna di sini. Oke, sebelumnya selamat datang Pak Hengki. Ini adalah rumah berpikir kami, teman-teman komunitas. Ada beberapa komunitas yang memang berkumpul di sini untuk sharing-sharing, untuk membuat sebuah movement. Dan perkenalkan, nama saya Anggi. Saya dari komunitas Vespa, iya, bisa dikatakan Vespa. Saya juga bonek, pecinta Persebaya. Saya juga reggae, ya, saya juga reggae ya gitu. Jadi saya berbicara di sini sebagai apa ya, gambaran dari teman-teman pemuda Palangkaraya lah, yang istilahnya masih awam. Saya di sini bergerak bukan karena sebuah data-data yang terinci atau saya mempelajari referensi ini seperti apa sih hukumnya, tidak. Tapi ini jujur dari feeling dan hati nurani saya gitu. Jadi satu yang mau saya tanyakan, banyak deh, nggak jadi satu deh. Saya berbicara masalah Kinipan ini karena saya juga mengalami ini, kriminalisasi dengan pihak mereka yang suka mengkriminalisasi. Kami anak komunitas berbuat baik, itu yang selalu disuruhkan oleh mereka. Kami berbuat baik, baksos dan lain-lain. Ini saya ceritakan sedikit ya teman-teman ya, rasa kecewa saya. Jangankan Pak Hengki yang sekelas Kinipan yang sudah mengusik piring nasi mereka ya, istilahnya kayak gitu. Kinipan ini kan mulai mengganggu piring nasi mereka kalau menurut saya. Saya yang orang awam, anak komunitas Vespa ya, baksos, waktu itu corona, kita bagi masker. Habis itu ada kebakaran di Flamboyan. Ini saya sendiri yang mengalami. Vespa saya bocor, saya titip. Singkat cerita, Vespa saya hilang. Gitu. Dan saya yang dikriminalisasi. Itu Vespa saya kayak gitu lah. Jangankan saya seperti itu. Nah, jadi saya mewakili teman-teman yang masih awam tentang Kinipan dan bergerak dan peduli. Karena saya lihat banyak teman-teman komunitas, baik pemusik, bikers, dan juga fans club, itu ketika ada kasus ini, mereka care. Apa bentuk care mereka? Mereka ikut men-share. Mungkin mereka tidak bisa ikut bergerak, tapi setidaknya kita melihat pergerakan anak muda ini cuma bisa merepost atau bikin Insta story kayak gitu. Sebenarnya banyak yang peduli sama Pak Hengki, sama Pak Buhing, itu banyak. Tapi kita belum tahu nih mau kemana, gitu. Kita mau cari taunya kemana, itu kita belum tahu. Yang saya pengen tanyakan sama Pak Hengki dan juga Bang siapa? Bang Ferdi, yang kebetulan mengajak kita join. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang saya ini kan suka movement gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk kita sama-sama bisa berkumpul? Malam hari ini mungkin kita menghasilkan 1 atau 2 orang yang peduli tentang Kinipan, bener-bener itu sangat alhamdulillah. Ya gitu. Itu silakan. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, baik ya Bang Anggi. Tadi singkat cerita Bang Anggi sendiri juga pernah mengalami kriminalisasi ya. Mungkin teman-teman sekalian juga pernah mengalami kriminalisasi, bukan hanya Pak William Hengki saja. Nah, pertanyaannya dari Bang Anggi itu, nah malam ini kan kita kumpul bersama nih di sini Bang. Pak, apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin tadi tuh mungkin ada 1 atau 2 orang deh yang bakalan tergerak hatinya, yang mungkin bakalan ikut untuk gerakan solidaritas kita untuk selanjutnya gitu. Untuk Bang Ferdi atau Pak William Hengki, silakan Bang. Baik, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Mbak atas perhatian dan hatinya bergerak untuk melihat apa yang terjadi di Kinipan. Dan
seberapa penting sih Kinipan diperhatikan? Itu kan yang menjadi pertanyaan kawan-kawan semua, sehingga kita harus berkumpul di sini. Jadi kalau saya jelaskan, yang pertama ini masalah pertemuan kita sama-sama manusia. Karena mungkin kita baru bertemu, siapa sih lo? Gitu kan, Hengki, siapa kamu gitu. Keluarga juga enggak. Apa sih pentingnya kita berkumpul? Jadi kalau saya boleh menjawab, kenapa kita harus berkumpul? Karena kita memiliki perasaan yang sama. Perasaan yang sama, artinya prihatin dengan kondisi yang terjadi hari ini terkait ya beberapa hal terkait proses kriminalisasi dan perampasan hak-hak masyarakat kecil. Jadi ini menjadi kenapa kita harus berkumpul sama-sama di sini dan bahkan menyuarakan bersama-sama. Ini lebih kepada permasalahan ini menjadi masalah kita bersama secara hati ya, secara hati dan apa ya saya katakan, ya ini secara hati lah. Jadi apa yang terjadi di Kinipan mungkin Bung sampaikan juga tadi, itu menjadi masalah juga di tempat-tempat lain. Dan ini kenapa kita layak berkumpul ya, karena kita merasa sama-sama prihatin terkait kondisi ini. Jadi memang momentumnya ada di Kinipan, dan hari ini proses itu terjadi sama saya. Mungkin tadi sudah saya sampaikan mungkin gambaran terkait kasus saya, dan saya sampai hari ini pun menyatakan saya tidak bersalah karena saya memenuhi mandat masyarakat untuk membayar suatu pekerjaan, dan saya sampai menanyakan kepada diri saya sendiri dan kepada orang publik lah, sebenarnya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah sekarang yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo, dan ini menjadi program Bapak Presiden, ini sesungguhnya untuk masyarakat atau untuk penguasa? Ini menjadi pertanyaan di otak saya dan di hati saya. Kalau untuk penguasa, maka berikanlah kepada penguasa, dan biarkan kami ini sebagai kambing congek saja, suruh ke sana, sini ke sini. Tetapi kalau dana desa itu untuk masyarakat, maka saya sudah menyerahkan ini untuk masyarakat. Jadi yang salah apa? Nah, jadi itu. Jadi saya di kasus saya ini, kawan-kawan, saya minta jangan dikerucutkan masalah personal. Nah, karena kalau dikerucutkan masalah personal saya, kita baru bertemu ini, kita bukan keluarga, kita bukan, cuman berangkat dari keprihatinan kita terkait, yaitu tadi saya sampaikan beberapa hal yang mengganjal, yang perlu kita, saya rasa yang lebih luas, kita melihat yang lebih luas, keprihatinan kita bahkan di beberapa tempat terjadi. Mungkin itu. Silakan Mbak Ferdi tambah. Oh iya, Bang Ferdi mungkin ada mau tambahin, Bang? Apa yang mau dilakuin, Bang? Menarik, Bang, pertanyaannya, Bang. Ya, Bang Anggi tadi cerita bagaimana pengalamannya ya, sempat dikriminalisasi juga, ada niat, ada hati untuk membantu, kemudian Vespa-nya hilang, kemudian malah dikriminalisasi ya. Situasi atau cerita yang sama itu yang mungkin terjadi ke Pak Effendi Buhing, Rizwan dan kawan-kawan dari Kinipan pada tahun 2020. Mereka punya hutan, itu milik mereka sejak masa lalu, kemudian itu digarap oleh bulldozer, oleh perusahaan PT SML menggunakan chainsaw, kemudian masyarakat adat atau kawan-kawan itu mengamankan untuk agar tidak adanya penebangan lagi. Chainsaw itu malah dituduh mencuri chainsaw. Padahal mereka mencegah agar tidak terjadinya perabanutan seperti itu. Itu situasinya hampir sama ya. Nah, kepada kawan-kawan memang itu refleksi kami di Aman. Kami melihat selama ini gerak atau cara-cara kita itu terlalu monoton, Bang. Monoton, dan kadang juga kita jenuh sendiri. Gini, ya udahlah.
kita coba ngobrol di luar, cari suasana, ngobrol dengan kawan-kawan komunitas, siapa tahu ada ide, ada gagasan atau apa yang bisa kita sama-sama kerjakan. Tapi berangkatnya adalah juga dari kasus Kinipan pada saat penangkapan Pak Effendi Buhing. Pada saat itu yang Pak Effendi Buhing yang rencananya akan dibawa pasca dari Kinipan itu ke Palangkaraya ke Polda, tapi akhirnya dibebaskan, itu tidak lepas semuanya itu pengaruh dari publik. Jadi tidak hanya aman, tidak hanya komunitas, tidak hanya TBBR yang sehingga Pak Buhing itu dibebaskan. Tapi pengaruhnya itu adalah dorongan tekanan dari massa, dari publik kepada para aparat penegak hukum maupun para pengambil kebijakan. Nah, makanya akhirnya kami percaya bahwa publik atau kawan-kawan semua, terlepas dia tahu secara detail atau tidaknya kasus Kinipan, tapi itu sangat berpengaruh dalam mendukung aksi-aksi baik itu Kinipan maupun di komunitas-komunitas atau warga kawan-kawan saudara kita yang lain di lain tempat. Nah, makanya harapan kami memang melalui entah kita ngobrol diskusi seperti ini bahwa isu-isu terkait dengan masyarakat adat, entah itu Kinipan atau apapun, itu juga bisa narasi-narasi itu juga mungkin sampai kepada kawan-kawan, baik itu publik, kawan-kawan komunitas ataupun apapun lah, sehingga akhirnya harapannya juga terus terbentuk perasaan yang sama, dukungan yang sama, semangat yang sama, walaupun tidak harus konkret perannya seperti apa, tapi share seperti itu Mas, itu sangat membantu, jujur itu. Dan itu mata luka dari oligarki, Mas. Mereka sangat takut dengan publik melalui tekanan-tekanan di media sosial. Itu sangat penting, Mas, walaupun kelihatan kecil tapi itu dampaknya besar, Mas. Makanya itu yang sangat kami harapkan. Makanya diskusi atau obrolan kita itu tidak juga hanya terpaku pada malam ini, Mas. Harapannya juga kita saling terbentuk silaturahmi ke depan, saling tambah meneratkan gerakan, Mas, seperti itu, Mas. Itu. Oke, terima kasih Bang Ferdi. Jadi dari penjelasan Pak Kades sama Bang Ferdi tadi itu kan yang harus kita lakukan itu sama kayak tadi penjelasan Abang juga. Abang pernah dikriminalisasi, teman-teman Abang yang hanya bisa nge-share walaupun dia nggak ikut aksi gitu kan. Itu juga sangat membantu kita. Apalagi di sini tuh ada namanya Gerstruk atau Gerakan Solidaritas untuk Kinipan. Nah, dari nge-share story, ngupload di Instagram, di WA atau di mana itu, kita memberitahu tuh bahwa kepada orang-orang bahwa di Kalimantan Tengah, terkhususnya di Kinipan itu ada nih kasus bahwa tindak kriminalisasi terhadap Kades yang sebelumnya itu terjadi ke Pak Bupati gitu, nah Bang Andi. Nah, untuk teman-teman sekalian deh, teman-teman yang ada di depan saya juga di sebelah kanan saya nih, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan. Oh, Kak Afri. Oke, Kak Afri, waktu dan tempat saya persilahkan, Kak. Jangan yang Oke. berat pertanyaan. Enggak. Makasih. Untuk Kak Ferdi, Kapten Aye. Ura. Untuk Pak Kades tetap semangat, Pak. Tetap semangat. Pertanyaan pribadi saya ingin nanya sama Herman dan Bang Anggi. Karena kebetulan juga kenal pribadi dan termasuk yang ngikutin Herman dan Bang Anggi di pergerakan musiknya dengan cara mereka lah ya, saya pikir. Yang ingin saya tanya ke Bang Anggi dan Herman, apa yang membuat Bang Anggi dan Herman itu tetap istilahnya bertahan lah sampai hari ini? Apa yang bikin Bang Anggi dan Herman tetap intinya sudah tetap bertahan, tetap mau melakukan apa yang kalian lakukan sampai saat ini? Mungkin di saat orang-orang sebagian itu menganggap mereka ini ngapain sih? Gitu. Mereka ini ngapain sih? Apa sih yang mereka cari atau mereka ini ngapain sih? Nah gitu. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Terus semangat Pak, Kapten. Ayo. Oke, ini pertanyaan dari Kak Afri itu ke Bang Anggi sama Bang Herman. Ini mungkin pertanyaan ke Kak Afri tadi itu mengkerucut ke lepas dari permasalahan Kinipan dulu ya Pak. Itu apa yang membuat tetap bertahan? Mungkin Bang sama-sama di bidang musik ya. Mungkin kita dengar omongan ngapain sih bertahan? Gak menghasilkan cuan, gak menghasilkan ini, tetap bertahan di bidang masing-masing gitu nah Bang. Untuk Bang Herman duluan deh. Sebenarnya ya dasarnya semuanya bertahan di bidang ini ya. Ya awalnya cinta ya, Om. Iya. Awalnya cinta ya Bang, cinta. Cinta emang dasarnya semua didasari dari cinta. Dari hati, oke. Memang betul-betul mencintai gitu. Jadi
ada ataupun tidak adanya uang ya, kita tetap hidup gitu. Dasarnya itu memang cinta semuanya, gitu sih. Apa lagi nih? Itu aja sih. Bang Herman sendiri tuh Ya, berasalnya cinta. dari cinta ya Bang? Sama memang, juga memang cinta yang murni ya kayak gitu. cinta yang murni, sama halnya memulai hubungan ya Bang dengan orang ya Betul, Bang? apapun Iya. itu ya cinta. Berawal dari cinta ya Bang? Oke, untuk Bang Anggi sendiri Bang? Oke. Pertanyaan Afri tadi kan ini cukup, ini sebenarnya mewakili bukan pertanyaan ke saya, tapi pertanyaan ke semua teman-teman yang satu pemikiran, satu pola pikir sama saya. Pola pikir saya ini adalah pola pikir orang awam. Ya, saya nggak tahu secara detail kasus Kinipan ini seperti apa. Saya cuma ngikutin aja, gitu. Saya di sini berbicara tentang anak-anak komunitas awam dengan kayak gitu. Sekarang kayak gini kita pikir untuk masalah ini. Siapapun bro, siapapun yang ada di sini deh di Indonesia yang mau ngelawan arus pasti bakal ditendang bro. Kayak gitu. Ya itu tadi. Saya aja yang nggak ganggu piring nasi mereka aja saya ditendang. Apalagi yang mulai usik-usik. Dan ini yang saya dapatkan, saya memang awam, saya memang anak trotoar ya, anak layangan lah, anak alay. Tapi saya coba tanya, kebetulan ada relasi, dia seorang pengacara kondang di sini. Dan seorang pengacara kondang dan teman dekat saya tanya masalah Kinipan. Dia membangun opini bahwasanya Kinipan ini hanya politik ya gitu. Kenapa kita di sini masih tidak respect, yang ada di sini tidak respect? Opini itu sudah masuk gitu loh. Jadi kita merasa benar, Kinipan merasa benar nih tentang adatnya dan yang lain-lain. Pak Hengki, Pak Effendi Buhing merasa benar. Wow, yang di sana nggak kalah pintar bro, timnya lebih lengkap. Kita cuma masyarakat adat, mereka banyak. Royokan, saya hacker-hackernya juga. Ya gitu loh. Jadi kita timbang aja, kita milih yang kalah deh. Ayo kita support yang kalah nih biar menang kayak gitu loh. Jangan support yang sudah menang gitu. Aku bodo amat bang, Pak Kades ya. Bodo amat masalah ini mau politik kah mau apa. Tapi kalau menurut saya ini hati nurani saya ini masuk, ya itu yang saya bela kayak gitu. Terus apa? Jadi kata Afri, kita orang-orang apa yang terakhir ini? Kok kita ngapain sih ngikutin ini kayak gitu loh? Karena yang saya tahu, saya orang Jawa. Kenapa saya mulai mencintai Dayak? Di Jawa, di tempat saya, udah mulai hilang tuh anak kecil yang latihan jaranan lah. Yang kayak di sini anak kecil udah latihan nari, ya kan, mukul gendong. Intinya di sini nih kekuatannya udah mulai kecil, udah dipupuk kayak gitu nah. Kalau kita bicara berjuang di pulau seberang, kita nggak bakal menang. Tapi kalau di Kalimantan itu pasti ada harapan gitu. Asal ya itu tadi kita ngerasa benar, mereka lebih benar kayak gitu. Jangan dukung yang sudah menang. Ayo kita bangun yang kalah nih bisa jadi menang kayak gitu sih. Jadi coba untuk mulai care kayak gitu loh. Berpikiran yang positif. Aku yakin semua yang ada di sini pasti udah kemakan makanan. Udah bro itu politik. Kalau aku dibilangin sama temanku tuh yang pengacara yang katanya udah pengacara kemana-mana dah. Bro, ayo politik bro. Bodoh. Gitu. Berarti kita bisa berangkat. Ya apa? Gitu ya. Kita pendapatan berbeda kayak gitu. Itu sih. Teman-teman pokoknya bodo amat dah. Oke, baik. Terima kasih ya Bang Anggi. Tadi saya sedikit menanggapi nih, kata Bang Anggi itu berbuat politik ya. Nah, saya sendiri juga mendengar dari luar itu, ngapain sih ngikut-ngikut masalah Kinipan, itu lo udah bermain politik. Nah, yang membuat hati saya, mungkin hati-hati teman yang dari besok itu tergerak itu, kita lihat nih 4 kali aksi masyarakat Kinipan loh, yang memang benar-benar dari desa sana yang katanya saya kan bukan asli Kalimantan nih, yang katanya bahkan 8 jam lebih perjalanan datang ke sini untuk membela Pak William. Kalau Pak William dikatakan korupsi, kok masyarakatnya sampai rela gitu loh, turun dari desa untuk membela Pak Kades. Nah, itu ya Bang tanggapan saya tadi. Juga teman-teman sekalian ada lagi nggak yang mau ditanggapin? Oh dari Bang Afan ya? Oke Bang. Perkenalan dulu
Perkenalan dulu dari mana? Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin saya sedikit memberikan pertanyaan untuk Pak Kades. Tadi kan sampai terkait jalan yang dibangun itu menghabiskan anggaran biaya, perhitungan PU kan. Nah itu bisa diterangkankah jalan seperti apa? Karena kalau nalar saya berpikir ini, berhubung kami juga mahasiswa teknik kan, nalar berpikir 42 juta itu nggak mungkin untuk membangun sebuah jalan kayak gitu Pak Kades. Jadi bisa diterangkan jalannya seperti apa di situ. Ini kalau PU mengatakan seperti itu kan, apa mereka nggak menghitung benar-benar kayak gitu loh? Apa mereka nggak bikin draft benar-benar untuk menghitung biaya habisnya berapa? Seperti itu. Ya bisa dikatakan PU-nya kah yang bodoh kah? Atau gimana kah? Nah, mungkin sekian Pak Kades. Izin. Oke, baik Pak Kades. Itu ada Bang Afan ya dari mahasiswa teknik tersendiri yang ingin bertanya tentang pembangunan jalan tadi. Nah, mungkin saya lebih singkatkan ya Pak Kades, pertanyaan itu kronologisnya sendiri deh. Bagaimana sampai bisa Pak Kades ditetapkan jadi bisa ditangkap gitu Pak, dikriminalisasi gitu. Baik. Jadi sebenarnya kalau masalah hitung-hitungan Bang, kawan dari mahasiswa tadi, saya bukan sarjana teknik. Nah ini hanya saja saya orang awam ini berpikirnya awam juga. Jadi terkait hitungan yang dilakukan oleh PU terkait 46 juta. Nah ini untuk diketahui, untuk rolling alat dari Nangabulik ke Desa Kinipan itu 17 juta biasanya. Itu untuk pulang pergi. Habis itu kan kita tahu kan pajak kan harus kita bayar, ada PPN, ada PPH. Itu kalau 46 juta tadi ya, saya klarifikasi, ada 46 juta hitungan mereka itu. Jadi dipotong pajak itu sekitar 6 juta lah katakanlah 6 juta ya pajak. Jadi 6 juta tambah 17 juta itu sekitar 23 juta ya. Nah, untuk sewa alat di Kabupaten Lemandau itu 750.000 per jam untuk eksa besar itu. Otomatis ini kan dana yang tersisa untuk fisik kan 23 juta itu. 23 juta dibagi 7 juta setengah, katakanlah satu harinya 10 jam bekerja, itu ada 7 juta setengah. Berarti dibagi 7 juta setengah, berarti itu sekitar 4 hari. Nah, untuk jalan tersebut lebar 8 meter, ini jalan jadi, sudah bisa dilewati mobil nih. Habis itu cutting bukit, membuka hutan, membuat jembatan 3 jembatan. Nah, habis itu lebar 8 meter, parit kiri kanan, 1 bucket eksa. Nah, kalau logika saya berpikir awam, saya bukan orang teknik sekali lagi. Kalau untuk 4 hari itu rasanya tidak mungkin. Jadi saya boleh katakan keliru hitungan itu. Nah, adapun hitungan yang dilakukan oleh konsultan saya yang saya yakini benar, ya saya tidak mengatakan itu benar 100%. Hanya saja saya yakin bahwa hitungan itu benar, sehingga saya menyetujui hitungan itu. Karena yang semula dihitung konsultan perencana di tahun 2017 untuk pengerjaan jalan tersebut menelan biaya 400 juta, nyatanya dihitung oleh konsultan saya, dan bahkan setelah dilakukan pekerjaan itu cuma 350 juta. Inilah dasar saya, keyakinan saya bahwa hitungan konsultan saya itu benar, karena turun, tidak naik gitu. Turun dari 400 juta, sehingga itulah yang saya lakukan pembayaran. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jalannya itu kayak apa ya? Kalau pernah ke Kinipan, ya jalannya bukit, hutan. Habis itu semulanya itu jalan setapak. Jadi itu harus di-cutting bukit, habis itu melewati jembatan yang seperti saya jelaskan tadi. Mungkin itu penjelasannya. Oke, baik. Bagaimana Bang Afan? Atau mungkin ya saya tangkap ya Pak, dari kelihatan dari raut wajah Bang Afan sendiri. Tadi kan kita itu membahas tentang
sekian juta untuk sekian jalan. Nah mungkin yang bisa ditangkap dari wajah Bapak itu, dia itu masih bingung Pak, kenapa Bapak bisa dikatakan korupsi? Apakah mungkin Bapak bisa menjelaskan bahwa itu Bapak itu melakukan untuk pembangunan jalan itu sekades sebelumnya? Iya Pak, kan itu kan untuk jalan tersebut kan dibangun setelah masa jabatan Pak Kades sebelumnya gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak kenapa bisa Bapak dikriminalisasi Pak? Padahal Bapak itu hanya melanjutkan pekerjaan dari Pak Kades sebelumnya gitu Pak. Ya, jadi saya juga tadi sudah bercerita ya, sempat bingung dinyatakan tersangka. Hanya saja begini, jadi pekerjaan itu memang dikerjakan di tahun 2017 dan itu dibuat surat perjanjian kerjasama antara pemerintah Desa Kinipan dengan pihak ketiga untuk pekerjaan jalan tersebut. Dengan total biaya 400 juta. Jadi pekerjaan ini sebenarnya pekerjaan Kades terdahulu. Jadi di masa saya dilantik sekitar November 2018. Jadi saya melaksanakan APBDes di 2019. Nah ketika itu saya kan didatangi pihak rekanan. Pihak rekanan ini dari CV Bukit Pendulangan merasa berkeberatan karena pemerintah Desa Kinipan belum melunasi pembayaran hutang atas pekerjaan jalan usaha tani. Jadi waktu itu saya persilahkan mereka hadir ke desa. Pertama kan melalui telepon. Setelah datang ke desa, saya konfrontir dengan beberapa pihak, diantaranya pemerintah desa dan pemerintah desa terdahulu dan beberapa tokoh masyarakat. Dan dalam hasil pertemuan itu, bahwa benar Kinipan itu memiliki hutang dan pihak rekanan menunjukkan juga bukti bahwa ada surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani pemerintah Desa Kinipan berdasarkan hasil musyawarah dan CV Bukit Pendulangan yang dalam rapnya angkanya tertera 400 juta. Oleh karenanya saya melanjutkan lagi nih, saya memverifikasi apakah benar pekerjaan itu ada. Akhirnya singkat ceritanya kita cek lapangan, ternyata pekerjaan itu ada dan jalan 1.300 meter itu ada, terverifikasi. Nah, kemudian tidak sampai di situ, saya juga awal 2019 ini membawa ini dalam musrenbang dan diusulkan masyarakat agar jalan ini dibayar. Karena kalau tidak dibayar, ini kan sudah 2017, 18, 19, maka jalan ini tidak boleh digunakan masyarakat. Sementara yang saya lihat bahwa jalan itu fungsional, akses masyarakat untuk bertani, beladang, mengeluarkan hasil kebun lah, buah-buahan juga di situ ada. Jadi harus ada solusi untuk ini. Nah, karena ini sudah dimandatkan dalam musrenbang, maka dituangkan dalam APBDes, maka saya melaksanakan perintah mandat itu. Karena APBDes itu saya yang melaksanakannya setelah BPD dan pemerintah desa bersepakat. Jadi mungkin itu gambarannya, agaknya terpuntal-puntal. Apa bahasa terpuntal-puntal? Coba tolong dipahami. Begitulah kira-kira anunya. Nah, ini keluar bahasa alaminya ya. Terpuntal-puntal. Oke, baik, terima kasih Pak Kades. Gimana Bang Afan? Atau mungkin nanti kan Bang Afan masih ada janggal di hatinya atau banyak mungkin pertanyaannya ya. Nanti bisa ikut diskusi bersama lah sama Pak Kades. Soalnya Pak Kades saat ini tinggal di rumah aman di Jalan Beliang gitu Bang. Nah, teman-teman lain ada yang ingin bertanya, tanggapan? Ini atau enggak? Oke Bang Anggi, boleh. Maaf Pak ya, tanya terus Pak ya. Orang awam Pak, referensinya harus banyak. Ini pertanyaan sangat mudah banget Pak. Jadi kalau kita bicara tentang kasus atau pasal berapa yang harus untuk menjatuhkan Bapak, terus kenapa Bapak harus di penjarakan, memang harus disetting seperti itu saya sebagai orang awam terlalu terlalu harus mengeluarkan
pikiran yang lebih. Sekarang saya bertanya dengan yang sangat-sangat ringan gitu loh. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Mereka pasti punya alasan dong. Kenapa harus Bapak yang harus dikriminalisasi? Susah banget ya. Pokoknya harus Bapak yang ditendang istilahnya gitu. Harus dibuikan gitu. Pertanyaan saya, apa yang sudah Bapak lakukan? Biasanya kan orang-orang yang harus disingkirkan tuh orang-orang yang bergerak. Pergerakan apa sebenarnya yang Bapak lakukan sehingga Bapak dirasa sangat berbahaya bila Bapak terus ada di luar? Bapak harus ada di dalam bui maksudnya, agar pergerakan itu tidak berlanjut. Kan itu isinya. Ini nanti kelamaan nih, wah bahaya gitu. Apa sih pergerakan Bapak itu yang dianggap oleh mereka berbahaya dan sehingga Bapak harus ditendang, masuk bui? Pertanyaan gampangnya Pak, itu Pak. Oke, baik. Pertanyaan Bang Anggi tadi itu Pak, kenapa sih harus Bapak gitu loh dikriminalisasi? Terus apa sih sebenarnya yang udah Bapak lakukan tuh di luar? Kenapa harus Bapak dikriminalisasi? Perbuatan apa sih yang udah Bapak lakukan gitu Pak? Apakah ada kesalahan atau gimana? Baik. Jadi begini ya, seorang kepala desa itu merupakan ujung tombak di desa. Dia mengemban mandat dari masyarakat dan juga mandat dari pemerintah. Jadi separuh-separuh saya, badan saya. Jadi pertanyaannya kenapa sih harus saya gitu? Karena posisi saya jelas keberpihakan terhadap mandat yang diberikan masyarakat. Jadi ya itu yang pertama. Yang kedua, dengan lengsernya saya, otomatis ini akan ada pergantian yang dimana pergantian itu yang sesuai pilihan mereka. Seperti yang kita tahu PJ ataupun PLT atau apa ya. Jadi kalau istilah PLT itu pejabat lillahi ta'ala kata orang Lamandau. PLT itu pejabat lillahi ta'ala katanya. Jadi dia serba ini. Pejabat yang ditunjuk itu bukan melaksanakan mandat masyarakat, tetapi melaksanakan mandat penguasa. Otomatis. Karena saya ini kurang lebih 3 tahun saya menjadi kepala desa, mungkin dipelajari keberpihakan saya itu kepada masyarakat. Itu yang jadi masalah. Sehingga buat mereka. Sehingga ini jadi masalah nih. Bukan malah menyelesaikan masalah menurut mereka, tapi menambah masalah mereka. Oleh karenanya itu saya pantas untuk dilengserkan hari ini, dan biar perjuangan masyarakat itu bungkam. Saya, untuk diketahui kawan-kawan, saya dan beberapa tokoh yang dalam perjuangan membela hak-hak masyarakat itu semua sudah tersangka. Tinggal diciduk-ciduk aja. Pak EB tersangka, saudara saya Rizwan tersangka. Ini orang-orang yang pembela hak-hak kepentingan masyarakat. Dan saya hari ini kenapa cepat-cepat diciduk? Karena saya merasa gini, terakhir kemarin ada Wamen ya, Wamen datang dengan anggota DPR RI ke Lamandau. Ini cerita sedikit ya, sangat di luar dugaan mereka bahwa saya diambil dari Kinipan itu menggunakan mobil camat dan melewati banjir kawan-kawan. Banjirnya sekitar segini, jalan lintas itu. Dan tidak pernah banjir sebelum-sebelumnya. Ini karena deforestasi ini mungkin. Jadi saya diperjuangkan harus datang di acara itu untuk mendengarkan. Yang pertama, kami masuk di ruangan itu udah disetting di sini 14 desa yang berseberangan yang akan bicara manis-manis gitu. Kami ini cuman orang bertiga nih, saya, ketua BPD dan mantir adat duduk. Saya sih tidak berpikiran negatif ya, berpikiran positif thinking aja bahwa saya menghadiri itu gitu. Entah kenapa di dalam sambutan-sambutan yang diberikan ini menurut saya muluk-muluk pemerintah ini.
walaupun saya pemerintah ya, saya pemerintah tapi ngeritik pemerintah ini. Jadi dipahami saja ini. Muluk-muluknya seperti ini. Bicara yang manis-manis. Apa yang terjadi di Kabupaten Lemandau. Mereka tidak melihat masyarakat Kinipan yang hari ini hak-haknya dirampas, ruang hidupnya dipersempit dan segala macamnya. Mereka tertindas kalau menangis di sana. Nah, disitulah tergugah hati saya. Akhirnya saya menyampaikan keras di situ. Apa sih? Kinipan ini cuma segini NKRI. Mbok ya udahlah keinginan mereka dipenuhi gitu. Nah, gini. Apa sih susahnya? Kalian kalau lagi kampanye hebat sekali ngomong. Suara rakyat, suara Tuhan. Kita Tuhan loh, bro. Hari ini. Begitu mereka Tuhan tentukan untuk menjadi pemimpin di negeri ini, mereka zolim terhadap kita. Mereka tidak takut dengan kita ini sebagai Tuhannya gitu. Pak, ini jalan becek Pak, ini arah Kinipan Pak. Oh, gak ada dananya gitu. Itu bukan solusi sebenarnya. Nah, belum lagi kita Kinipan banyak hal Bang. Jadi bercerita ini kita dikucilkan lah dari pergaulan. Tapi nggak masalah. Ini bagian dari perjuangan. Tapi sebelum panjang lebar ya gitu kira-kira jawaban dari saya. Oke. Baik, mungkin waktunya ya Pak, larut malam juga kan, soalnya ini masih banyak lagi nih penampilan dari komunitas-komunitas lain yang akan tampil sehabis ini. Nah, mungkin teman-teman yang lain yang ingin melanjutkan diskusinya bisa nanti, karena di Rumah Aman bersedia juga ya Bang, pintunya selalu terbuka kan Bang, untuk teman-teman sekalian yang ingin lebih mengetahui permasalahan yang terjadi di Kinipan. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bang, untuk dari saya sendiri kepada Bang Herman sama Bang Anggi. Ke Bang Herman sama Bang itu, Bang Herman kan serunding nih, Senduriang, dan Bang Anggi itu dari komunitas reggae. Bisa bercerita lebih ke dari terciptanya komunitas ini, bagaimana pengalamannya, apa dari kapan gitu Bang, pengalaman-pengalaman dari lahirnya komunitas ini, gitu aja sih Bang. Dari Bang Anggi atau Bang Herman deh? Dulu aja deh. Kalau buat Senduriang nih tidak perlu banyak diceritakan kali ya. Tinggal teman-teman follow aja Instagramnya. Cuman saya di sini IG-nya apa dulu nih Bang? Mungkin teman-teman lain ada yang ingin follow gitu. @Senduriang. @Senduriang. Cuman di sini sih saya ngelihat masalah ini ya dari tadi ya. Awalnya saya tertarik sama kasus ini tuh sebenarnya simple sih. Waktu itu saya ngeliat ya kena isu lingkungan waktu itu. Isu lingkungan, banjir di mana-mana, ngeliat saudara kita ya tidurnya tidak tenang. Awalnya tertariknya karena itu. Ternyata di belakangnya banyak sekali permasalahan di luar dari lingkungan juga, tentang kemanusiaan, politik yang ya kita tahu lah. Dan polanya kemarin kan juga sama tuh Pak Teribuhi. Jadi waktu memang saya ngeliat ke media yang mana berita-beritanya, kayaknya mungkin Pak William ini disudutkan sekali gitu. Jadi ya saya ngeliat polanya ya sudah kebaca gitu. Jadi teman-teman ya mungkin benar kata Bang Ferdi tadi, saya pun termasuk orang-orang yang cuma repost aja, saya tidak turun ke jalan, tapi itu bisa membantu sekali gitu. Maksudnya dia kita sama-sama, walaupun kita tidak mengerti, kita awam, tapi kita juga membela saudara-saudara kita ya. Kita kan satu ini ya, masih satu yang atas kecintaan tadi. Kecintaan kita berawal dari cinta, dari hati ya Bang. Terima kasih. Dari Bang Anggi Bang. Soalnya saya ini baru tahu gitu Bang, karena saya dari Sumatera nih kan, nggak tahu terlalu banyak tahu. Ternyata ada komunitas reggae gitu Bang di Kalimantan ini. Lebih ke perkenalan komunitasnya aja gitu Bang. Kapan nih terbentuknya komunitas ini? Global aja Mbak ya, karena kalau dijelasin satu-satu banyak gitu yang udah dibentuk. Jadi saya globalin dan saya rangkum yang berkaitan juga dengan Kinipan. Buat komunitas itu gampang, berdirikan komunitas itu gampang, tapi mempertahankannya ya, akan ada satu orang atau dua orang, siapapun itu yang mau bergerak, itu yang akan dijatuhkan. Ini tidak jauh beda dengan yang terjadi di Kinipan. Bikin pergerakan tuh gampang, tapi akan ada yang dikorbankan di dalam situ.
Seperti kayak Pak Kades juga sama ini ya, apa? Bung Effendi Buhing ya. Karena mereka terlalu keras gitu kan. Saya juga mengalami itu. Siapa yang bergerak di komunitas itu akan jatuh. Kenapa komunitas-komunitas di Palangkaraya sekarang mulai redup? Ya karena kayak gitu. Orang yang berjuang akan dipersalahkan. Contohnya, misalkan saya komunitas pecinta burung deh. Cinta burung kan. Wah, karena teman-teman cinta burung, saya bikinkan event burung kan. Gantangan burung. Tahu-taunya ada yang nggak suka. Oh, Anggi ini terlalu bahaya. Bikin gantangan burung terlalu besar ini. Udah, ikut-ikut aja. Dia korupsi. Makan itu uang beberapa dari sponsor. Pasti itu hukum kekal kayaknya. Selama saya menjalani komunitas kayaknya itu hukum kekal. Siapa yang bergerak di komunitas, itu yang akan diomongin. Kalau di komunitas mungkin diomongin dari belakangnya, gitu kan. Tapi kan kalau kayak pergerakan kayak gini kan membahayakan lihat musuhnya sih, ya kan. Akhirnya ya seperti itu. Kurang lebih sebenarnya komunitas dengan pergerakan masyarakat adat. Yang terpenting adalah saling berpositif thinking gitu. Kalau udah berikrar membentuk sebuah komunitas atau sebuah pergerakan, pegang tuh omongannya. Yang dipegang omongannya. Itu sih. Oke, baik, terima kasih Bang Anggi. Tadi Bang Anggi mengatakan itu setiap membentuk komunitas itu gampang, tapi yang sulit itu mempertahankannya ya kan Bang. Nah, untuk teman-teman sekalian, karena waktunya juga udah malam nih, karena kita masih ada acara-acara selanjutnya, penampilan dari komunitas-komunitas yang lain. Untuk talkshow kita malam hari ini cukup sampai di sini aja. Dan kalau teman-teman ada yang mau lebih didiskusikan lagi terkait kasus-kasus atau terkait komunitas yang ada di Palangka ini, nanti bakalan kita bisa diskusikan mungkin setelah selesai acara atau di lain hari, di kemudian harinya. Nah, terima kasih ke Bang Ferdi, Pak Kades, Bang Herman, Bang Anggi. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita pada malam hari ini. Sawer dong, sawer. Baik, acara kita, terima kasih ya Bang, terima kasih Pak. Acara selanjutnya.